Anda mungkin tidak sadar bahwa di dalam diri Anda itu mempunyai suatu kelebihan yang diasah terus-menerus. Itu nanti akan menjadi hal yang luar biasa. Buktinya apa? Anda mempunyai kelebihan. Anda mau menyimak video ini, mau melihat motivasi ini, itu salah satu bukti bahwa Anda sebenarnya mempunyai kelebihan. Jika Anda tidak mempunyai kelebihan, Anda mungkin malas melihat video-video yang seperti ini. Tetapi Anda sampai detik ini, menit ini masih melihat video ini, berarti Anda mempunyai kelebihan. Jadi asahlah kelebihan itu. Mari belajar bersama. Nanti Allah yang akan menempatkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kita kepada baginda Rasulullah dengan menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Aneka dari Majelis Sabilul Muttaqin. Semoga kehadiran kami bisa bermanfaat untuk Anda semua dan semoga bisa berkah untuk kita semua. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber tentang bagaimana cara menghadapi jika kita dihina orang, dicaci maki orang. Yang pertama yaitu kita jangan sampai salah langkah dalam menghadapi suatu masalah. Karena jika kita salah langkah, maka kehidupan kita akan hancur, kita akan terpuruk. Tetapi jika kita menghadapi dengan tepat, maka masalah itu justru akan mengangkat derajat kita. Kehidupan kita akan semakin meningkat. Jadi pastikan kita belajar dengan tepat, dan saya berusaha semampu saya membantu Anda. Semoga apa yang Anda alami saat ini bisa cepat terselesaikan. Selanjutnya yaitu saya ingin memberikan solusinya. Jika kita dicaci maki orang, dihina orang, walaupun itu orang-orang terdekat kita, kadang yang menyakitkan, keluarga kita sendiri yang menghina kita, itu solusinya yaitu kita harus sadar bahwa kita itu sebenarnya berada di posisi yang kurang tepat, berada di komunitas yang kurang tepat. Seandainya kita bisa menempatkan diri di komunitas yang tepat, maka kita akan dihargai. Harga kita pun akan tinggi, harga diri kita pun akan tinggi. Saya akan memberikan contoh yang mudah. Sebenarnya sudah banyak dibahas. Mungkin Anda pun sudah tahu. Ada kisah seorang anak yang diberikan mobil tua oleh orang tuanya. Mobil tua ini dijual kepada tetangga-tetangganya, harganya rendah sekali. Tetapi mobil tua ini ditawarkan kepada kolektor, harganya luar biasa, mahal. Itulah, jika tepat di tempatnya, maka harganya akan mahal. Dan kita dalam kehidupan ini, jika kita berada di komunitas yang tepat, maka derajat kita, harga diri kita akan meningkat. Sekarang bagaimana caranya supaya kita berada di komunitas yang tepat? Sekarang saya ingin membantu Anda supaya bisa berada di komunitas yang tepat. Anda mungkin tidak sadar bahwa di dalam diri Anda itu mempunyai suatu kelebihan yang diasah terus-menerus. Itu nanti akan menjadi hal yang luar biasa. Buktinya apa? Anda mempunyai kelebihan.
Anda mau menyimak video ini, mau melihat motivasi ini, itu salah satu bukti bahwa Anda sebenarnya mempunyai kelebihan. Jika Anda tidak mempunyai kelebihan, Anda mungkin malas melihat video-video yang seperti ini. Tetapi Anda sampai detik ini, menit ini masih melihat video saya, video ini, berarti Anda mempunyai kelebihan. Jadi asahlah kelebihan itu. Mari belajar bersama. Nanti Allah yang akan menempatkan kita, Allah yang akan memberi petunjuk, memberi peluang kita untuk berada di komunitas yang tepat. Dan dengan kita belajar, kita bisa meningkat, kita bisa sukses. Disitulah nanti orang-orang yang merendahkan kita akan berubah, akan menghargai kita. Dan jika kita menemukan komunitas kita, maka derajat kita akan naik dengan pesat. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi mulai sekarang, marilah kita berusaha untuk bermanfaat untuk orang lain. Walaupun keadaan kita sedang terpuruk, bagaimana caranya supaya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dari Ali bin Abi Thalib, bahwa jika kita berbuat baik kepada orang, menyenangkan hati orang lain, maka kita mendapatkan lutfun. Lutfun itu bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Nah, dengan lutfun yang banyak kita berbuat baik kepada orang, maka nanti itu kan berkah untuk hidup kita. Hidup kita pun akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti pasti apapun hajat kita akan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai sekarang marilah kita tholabul ilmi, kita belajar bersama dan segera praktekkan. Jika ketemu dengan orang-orang yang sedang bersusah hati, motivasi orang itu, beri semangat, hibur, dan jadikan itu komunitas kita. Kita pergi keluar mencari komunitas yang suka spiritual, yang suka ilmu-ilmu keagamaan. Kita bergabung, kita komunikasi, dan kita ajarkan ilmu semampu kita. Anda bisa belajar di channel ini, bisa belajar di channel yang lain, terserah Anda. Hati Anda menentukan di mana, monggo silahkan belajar dan sampaikan kepada orang lain, motivasi orang lain. Jika orang lain itu semangat, suka hatinya, maka Anda mendapatkan lutfun, dan itu sangat berkah untuk hidup Anda. Dan sekarang saya ingin membahas, itulah jika kita nanti sukses, itulah salah satu bentuk balas dendam kepada orang-orang yang membenci kita, menghina kita. Karena dengan kita sukses, maka orang-orang yang iri kepada kita, hidupnya pun pasti tidak akan tenang melihat kita sukses. Karena orang-orang yang membenci kita, inginnya itu kita terpuruk, kita jatuh. Maka dari itu jangan sampai kita jatuh. Marilah kita belajar. Semoga dengan kita belajar, kehidupan kita bisa meningkat. Dan yang penting, bersihkan hati, hilangkan dendam. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan kita akan berkah. Masalah orang-orang yang membenci kita itu secara alami akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi musibah yang terjadi itu karena buah tangan kita sendiri. Jika ada orang yang berbuat zalim, berbuat jahat,
itu otomatis akan mendapatkan musibah, sialan. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu alami. Jadi bersihkan hati kita, kita nggak usah berkeinginan yang macam-macam. Doakan yang terbaik untuk orang-orang yang membenci kita, mencaci maki kita. Bersihkan hati kita. Otomatis kehidupan kita akan berkah, dan hajat-hajat Anda semoga bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa materi ini cukup. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami karena kurangnya ilmu kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.